Baik, kita lanjutkan materi kita untuk media pembelajaran. Di sesi ini kita akan belajar tentang media pembelajaran, media pendidikan dalam proses pembelajaran. Di sana kita ketahui bahwa media itu adalah kata atau kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harafiah itu berarti adalah perantara atau pengantar di sana. Kemudian juga dari pendapat yang lain dikatakan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Itulah media. Sehingga media pendidikan itu adalah segala alat yang membawa pesan-pesan atau informasi instruksional atau bahan ajar atau materi pembelajaran atau mengandung maksud, yaitu maksud pengajaran. Maksudnya adalah media pendidikan digunakan untuk menyampaikan informasi tentang materi ajar kepada penerima tentang materi-materi yang akan disampaikan, baik itu dalam pokok bahasan maupun lebih besar lagi. Ada ciri-ciri umum media pendidikan. Yang pertama, media pendidikan yang dikenal sebagai hardware, yaitu sebagai benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera manusia. Itu adalah media pendidikan yang tergolong sebagai media hardware. Kemudian media yang dikenal sebagai software, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam hardware yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa itu. Jadi ada dua kategori besar. Kemudian yang ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan juga audio gitu. Jadi visualisasi atau audio. Yang berikutnya, media pendidikan merupakan alat bantu proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi apa saja yang bisa kita gunakan menjadi bahan perantara atau alat bantu itu bisa digunakan di dalam atau di luar kelas, itu merupakan media pendidikan. Lalu media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dengan siswanya dalam proses pembelajarannya. Itulah yang disebut dengan media pendidikan. Kemudian berikutnya dikatakan juga bahwa media pendidikan dapat digunakan secara massal. Misalnya radio, televisi. Banyak orang yang bisa mendengarkan radio, mendengarkan siaran televisi gitu. Boleh nonton bareng, tapi medianya adalah siarannya radio atau televisi. Kemudian kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya film slide-slide, video-video kecil, itu bisa digunakan juga OHP. Nah, atau perorangan, misalnya modul komputer, radio, tape, atau kaset, itu bisa digunakan. Bahan ajar yang sudah disusun dalam bentuk media pembelajaran, itu bisa digunakan, dan itu tergolong perorangan, boleh seorang-seorang memegang media itu. Kemudian sikap pembuatan organisasi strategi dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu gitu. Nah, berikutnya fungsi media pembelajaran, yaitu fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Fungsi yang kedua adalah fungsi afektifnya. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar gitu. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan fungsi media. Fungsi kognitifnya, media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran
Untuk apa? Untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar-gambar tersebut. Misalnya, gambar IC, gambar komponen elektronika lainnya, gambar televisi. Nah, itu baru gambarnya kita itu. Nanti mereka tahu, oh saya punya dan guru saya menggunakan materi pembelajarannya, ada gambarnya televisi atau ada gambarnya IC untuk orang elektronika. Kemudian fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengkoordinasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Itu ada anak-anak memang sukanya nonton video saja, materi-materi itu divideokan, divisualisasi, mudah untuk dia ketahui. Nah, itu kemudian berikutnya tujuan pengguna media pembelajaran. Tujuannya adalah menghilangkan salah tafsir, menghindari kebosanan, menarik perhatian dan minat, mengatasi keterbatasan objek, dan memberikan umpan balik. Jadi kalau kita menggunakan media, itu pengguna media pembelajaran itu mengharapkan bahwa menghilangkan salah tafsir dan seterusnya sampai memberikan umpan balik. Kemudian peran media pembelajaran. Di sini dicoba ada pendapatnya Umar di 2013 bahwa peran media pembelajaran yang bersifat sebagai bahan ajar, itu ya, antara lain. Kita lihat mengaktifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Berikutnya, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan, dan seterusnya, sehingga pengalaman belajar yang diperoleh akan bermakna bagi peserta didik. Gitu. Nah, kemudian membangkitkan keinginan dan minat belajar peserta didik, sehingga perhatian peserta didik dapat berpusat pada bahan pelajaran yang diberikan oleh gurunya atau yang diberikan oleh dosennya. Kemudian mereka ingin dan minatnya itu mereka meningkat, perhatiannya terpusat pada pembelajaran. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar sehingga membuat pelajaran lebih lama diingat. Berikutnya, kita lanjutkan dengan memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan mandiri di kalangan peserta didik. Saya kira itu materi kita untuk sesi kedua ini. Saya kira demikian. Terima kasih.